Sosialisasi dan pengimbasan aksi nyata budaya positif. Modul 1.4 oleh Nani Ernawati SPDI, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Ponorogo. Perkenalkan, fasilitator saya Muhammad Ali Masud, pengajar praktek Khairul Jannah, dan saya sendiri calon guru penggerak angkatan 7 Nani Ernawati. Rancangan untuk aksi nyata ini adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang tujuan pendidikan, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Pendidik juga harus memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat atau minat siswa, tetapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan yang mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya anak tidak kehilangan arah dan bisa membahayakan dirinya. Dalam hal menuntun tersebut, guru berpijak pada nilai dan peran guru sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, menghantarkan peserta didik pada nilai-nilai profil pelajar Pancasila melalui pembiasaan. Hal ini dapat dilakukan melalui budaya positif di kelas dengan membimbing peserta didik menemukan serta menerapkan keyakinan kelas yang telah mereka sepakati sebagai wujud perubahan ke hal yang lebih baik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman ataupun hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan yang diharapkan dengan adanya aksi nyata disiplin positif ini yaitu yang pertama, mewujudkan merdeka belajar pada peserta didik dengan memberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapat mengenai keyakinan-keyakinan kelas apa saja yang mereka inginkan dan menuangkan ide, pendapat, dan gagasan mereka secara terbuka dan demokratis. Tujuan yang kedua, mewujudkan disiplin positif peserta didik yang kemudian menjadi budaya positif di mana peserta didik menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dengan kesadaran diri dan tanpa tekanan dari pihak manapun. Tujuan yang ketiga,
membentuk karakter positif pada peserta didik melalui kebiasaan-kebiasaan positif, perilaku positif, dan keteladanan dari semua warga sekolah, yaitu guru dan murid. Tujuan yang keempat, menumbuhkan motivasi intrinsik peserta didik terhadap penanaman nilai-nilai kebajikan. Tolok ukur. Dalam melaksanakan aksi nyata ini, indikator yang dapat dijadikan acuan bahwa tindakan ini berjalan dengan baik adalah: yang pertama, terciptanya merdeka belajar pada peserta didik, yaitu dengan bebas mengemukakan pendapat terhadap keyakinan-keyakinan yang ingin mereka sepakati. Yang kedua, peserta didik menjalankan kesepakatan kelas tanpa tekanan, yaitu motivasi intrinsik. Yang ketiga, terjalin komunikasi yang aktif antara guru dan peserta didik. Yang keempat, peserta didik menjalankan keyakinan kelas secara luas, yaitu di sekolah dan di rumah. Lini masa tindakan yang akan saya lakukan dalam penerapan budaya positif keyakinan kelas yaitu: yang pertama, meminta dukungan dari kepala sekolah untuk membuat aksi nyata tentang budaya positif di kelas. Yang kedua, mensosialisasikan kepada murid dan membimbing murid untuk membuat kesepakatan kelas. Yang ketiga, mendesain kesepakatan kelas untuk dicetak. Lini masa selanjutnya yaitu pencetakan poster keyakinan kelas. Selanjutnya, penandatanganan dan penempelan kesepakatan kelas. Membimbing guru untuk membuat kesepakatan kelas yang sudah pernah dipraktekkan di kelas. Lini masa selanjutnya yaitu menanam dan menumbuhkan kebiasaan dalam aksi nyata menjadi pembiasaan budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Mensosialisasikan kepada rekan sejawat guru tentang aksi nyata budaya positif. Dukungan yang dibutuhkan dalam kegiatan aksi nyata ini adalah: yang pertama, dukungan dari kepala sekolah. Saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah untuk meminta izin melaksanakan dan mempersiapkan kegiatan aksi nyata di kelas dan juga pada rekan guru. Yang kedua, dukungan rekan guru. Saya akan mensosialisasikan kepada rekan guru dan meminta dukungan untuk dapat melaksanakan kegiatan aksi nyata ini. Dukungan selanjutnya, dukungan dari peserta didik. Saya akan meminta izin pada peserta didik serta mensosialisasikan pada peserta didik
tentang aksi nyata keyakinan kelas yang akan saya lakukan. Dukungan dari seluruh warga sekolah termasuk pemangku kepentingan agar dapat melaksanakan aksi nyata dengan lancar. Meminta izin kepada kepala sekolah untuk dapat menggunakan alat seperti LCD, speaker, layar proyektor, mikrofon untuk mendukung kegiatan aksi nyata ini. Baik menghasilkan hasil yang maksimal, dan tentunya nanti kalau ada hal-hal yang mungkin tolong dilaksanakan dulu. Semoga panjenengan bersama teman-teman bisa sukses. Terima kasih atas izinnya. Mungkin nanti saya akan besok, terus nanti teman-teman minta waktunya untuk melaksanakan memang kami juga sebetulnya melakukan pembela untuk melaksanakan kegiatan itu, monggo dilaksanakan sepenuhnya. Yang penting nanti sukses. Terima kasih. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, di awal tahun ajaran baru ini, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita membuat kesepakatan kelas, yaitu kesepakatan kelas 5. Jadi kesepakatan kelas itu nanti yang membuat kalian sendiri. Tidak ada paksaan dari orang lain. Kalian sendiri yang membuat. Jadi nanti kita tempelkan bareng-bareng di depan kelas. Kita tempelkan di kelas kalian. Jadi itu nanti ada kesepakatan kelas yang harus kalian penuhi, yang harus kalian laksanakan. Jelas anak-anak? Jelas. Sekarang coba. Sekarang tuliskan kesepakatan kelas masing-masing berdasarkan dari keinginan dari ide kalian masing-masing. Ayo silakan ditulis. Tidak ada paksaan dari teman, itu hasil pikiran kalian sendiri. Jadi nanti juga disepakati bareng-bareng satu kelas. Sudah selesai? Sudah selesai semuanya? Sudah. Baiklah, karena sudah selesai, nanti ditempel di papan yang sudah Bu Ena siapkan di sini. Silakan mulai aksara nomor 1 untuk maju nempel. Nanti urut ke bagian ya. Silakan. Ayo lanjutnya langsung. Aksen selanjutnya persiapan ya. Ya, kita lanjut. Itu hasil kesepakatan kalian masing-masing yang merupakan nanti menjadi kesepakatan kelas 5. Oke, lanjutnya.
jadi tidak sama deh. Ada yang sama tadi kira-kira? Coba nanti kita cek ada yang sama apa tidak ya. Oke, lanjutnya. Kelasnya siapa? Yuk persiapan maju. Siapa lanjutnya? Iya. Nanti kita cek apakah dari masing-masing anak itu beda atau sama. Sudah semuanya? Sudah. Ya. Kesepakatan kelas 5. Ada yang kalau keluar minta izin, kalau bertanya untuk jari tunjuk jari tunjuk jari. Berdasarkan dari yang kalian kerjakan ini ternyata nggak ada sama anak, semuanya beda. Jadi kesepakatan kelas 5 ini merupakan kesepakatan kelas yang nanti kelas 5 ini harus mentaatinya. Ya, jadi yang melanggarnya nanti akan mendapatkan konsekuensi. Itu anak-anak ya. Ya, baiklah, demikian pembuatan kesepakatan kelas pada pagi hari ini. Marilah kita lanjutkan untuk materi pertama pada pagi hari ini. Silakan dibuka bukunya. Inilah dokumen keyakinan kelas, kesepakatan kelas 5 yang sudah dibuat bersama-sama satu kelas dan yang harus dilaksanakan oleh semua warga kelas 5. Dan juga sudah ditandatangani oleh masing-masing anak kelas 5, dan dengan kesepakatan kelas ini diharapkan semua siswa kelas 5 bisa melaksanakan, bisa mentaati kesepakatan kelas yang dibuat secara bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Diandra Maheswari, kelas 5 SDN 1 Nambang Rejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. Tadi saya dan teman-teman membuat keyakinan kelas bersama. Perasaan saya dan teman-teman sangat senang sekali. Semoga kami dapat menjalankan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, terima kasih sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan Bapak Ibu semuanya, sudah bisa menghadiri di tempat ini, hadir di tempat ini untuk kita belajar bersama. Bukannya di sini nanti saya di depan itu untuk menggurui Bapak Ibu, tapi kita sama-sama belajar Bapak Ibu nggih? Baiklah, kita mulai. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi di modul 1.4 tentang budaya positif. Ini untuk memenuhi tugas calon guru penggerak angkatan 7. Kita mulai. Sebelumnya selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Konsep utama modul budaya positif ini ada beberapa bagian. Yang pertama, itu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Selanjutnya, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi.
pembelajaran dengan paradigma baru. Itu pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu, di sini di kurikulum merdeka ini kita belajar atau anak didik itu kita belajar dengan terdiferensiasi. Kalau yang dulu itu klasikal ya semuanya. Jadi untuk sekarang itu anak didik itu sudah mulai bisa memilih apa yang menjadi kesenangannya. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi. Sebelum kita masuki materi selanjutnya, kita menyanyikan bersama profil pelajar Pancasila disertai gerakan Bapak Ibu ya. Jadi kita nanti untuk mempraktekkan ke anak didik kita juga bisa. Kita mulai bersama-sama. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, alhamdulillah ternyata Bapak Ibu sudah hafal semuanya. Baiklah, kita lanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu budaya positif. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan Bapak Ibu. Kenapa kok kita ambil contohnya tumbuh-tumbuhan? Di sini seperti ini penjelasannya. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan yang lainnya. Itu budaya positif menurut Ki Hajar Dewantara. Sekarang disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Benar Bapak Ibu ya? Biasanya kedisiplinan itu menuntut kita untuk selalu sempurna. Misalkan harus benar-benar datang tepat waktu, benar-benar melakukan hal yang harus sesuai dengan aturan. Gitu. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi di dalam nilai kebajikan universal itu nanti ada dua motivasi, yaitu yang pertama intrinsik dari dalam dan juga ekstrinsik yang dari luar. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Jadi disiplin positif itu diharapkan anak-anak nanti melaksanakan pembiasaan yang baik itu benar-benar motivasi intrinsik dari dalam diri anak itu sendiri tanpa adanya sogokan. Apa itu sogokan? Imbalan Ya, dari orang lain maupun ancaman. Aku nanti kalau tidak mengerjakan ini jangan-jangan kena hukuman maupun hukuman. Lanjut. Teori motivasi perilaku manusia. Itu ada 3. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu karena termasuk motivasi eksternal itu karena pengaruh dari luar. Kalau saya tidak melakukan itu, nanti jangan-jangan saya
saya kena hukuman atau kena apa gitu ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu termasuk berharap ya. Berharap kalau saya melakukan itu, siapa tahu nanti guru itu ngasih saya hadiah. Siapa tahu nanti saya diberikan jajan seperti itu. Itu karena motivasi eksternal, bukan berasal dari dalam diri anak itu sendiri. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Di sini saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya, seperti apa bila saya melakukannya. Itu benar-benar berasal dari dalam diri anak itu sendiri atau motivasi internal ya, yang sesuai dengan tujuan disiplin positif. Jadi si anak itu melakukan hal positif, disiplin positif itu benar-benar karena keinginannya sendiri, bukan karena motivasi eksternal. Takut karena dapat hukuman, karena mungkin mengharapkan imbalan, tapi karena sesuai dengan keinginan anak itu sendiri, yaitu motivasi internal dari anak itu sendiri. Kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu kira-kira kebutuhannya seperti apa Bapak Ibu? Makan, ya. Kebutuhan makan, minum, tempat tinggal. Ini yang kaitannya dengan anak didik. Misalkan untuk kebutuhan dasar yang bertahan hidup. Di sini misalkan kalau pagi hari anak-anak itu berangkat sekolah tidak sarapan, kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Tidak konsentrasi. Anak tidak konsentrasi karena merasakan lapar. Itu jadi untuk bertahan hidup yang pertama. Yang kedua, kebutuhan dasar yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Apakah di sekolah kita itu ada anak-anak yang sukanya nempel kepada kita? Ada ya. Kira-kira itu kenapa anak-anak seperti itu? Ibunya keluar negeri. Nah, kebanyakan ibunya keluar negeri, di rumah hanya sama kakek atau neneknya. Jadi si anak itu merasa kurang kasih sayang, terutama dari orang tua. Karena di sekitar kita itu kebanyakan orang tua itu pergi keluar negeri mencari nafkah. Jadi rasa kasih sayang kebutuhan, rasa kasih sayang itu kurang didapat dari anak itu sendiri. Dan juga rasa diterima. Kalau si anak itu sudah merasa diterima di lingkungan atau di sekitar teman-temannya, itu anak itu akan merasa nyaman. Ya, anak itu akan merasa nyaman, merasa enjoy dalam melaksanakan atau dalam proses pembelajaran maupun dalam kegiatan di lingkungan sekolah kita. Kebutuhan dasar manusia yang ketiga adalah penguasaan. Itu anak peserta didik itu kebutuhan penguasaan itu anak itu akan berusaha apa ya yang saya kuasai. Jadi bisa memflorkan atau mengeksplorasi apa yang menjadi kemampuannya. Karena banyak dari anak didik kita itu yang minder ya Bapak Ibu ya, minder, tidak berani mengungkapkan apa yang menjadi keinginannya. Kebutuhan dasar manusia yang keempat yaitu kebebasan. Kita memberi kebebasan kepada anak didik, tetapi kebebasan itu juga harus kita dampingi. Tidak membebaskan anak didik dalam melaksanakan hal-hal yang entah itu siapa tahu kita kan kalau kita tanpa didampingi anak itu akan melaksanakan hal-hal yang kurang baik. Meskipun anak didik itu kita beri kebebasan, tapi kita juga harus tetap mendampingi supaya anak didik itu tidak kehilangan arah. Yang kebutuhan dasar manusia yang kelima yaitu kesenangan. Dalam proses belajar mengajar, tentunya kita harus menciptakan suasana di dalam kelas itu yang mengasihkan atau menyenangkan. Contohnya apa? Misalkan begitu datang bu guru itu atau bapak ibu guru itu datang itu dengan raut muka yang kurang mengenakan, datang
ya seperti itu. Karena anak-anak didik itu bervariasi, ada yang suka A, suka B, maka kita harus menciptakan suasana kelas itu yang menyenangkan. Caranya bagaimana? Dengan menggunakan metode maupun media yang berubah-ubah, yang beraneka ragam sesuai dengan materi yang disampaikan. Jadi tidak monoton anak didik itu gurunya begini ngajarnya seperti itu. Jadi dengan inovasi media yang baru, jadi proses pembelajaran itu mengasihkan bagi anak didik. Kita lanjut. Motivasi perilaku manusia. Itu motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Di sini, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ya kan? Takut dihukum karena melakukan kesalahan, atau mungkin karena saya melakukan ini, saya takut kalau tidak melakukan ini saya nanti dihukum oleh bapak dan ibu guru. Itu merupakan motivasi ekstrinsik karena melakukan hal itu karena ada maksudnya, yaitu karena takut dihukum. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin karena mendapatkan imbalan, masuk motivasi ekstrinsik tadi. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, yaitu melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Jadi sadar karena itu keinginan dari dalam diri anak itu sendiri. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama itu hukuman. Hukuman itu kira-kira menyakitkan apa tidak Bapak Ibu? Menyakitkan. Makanya kita itu jangan sekali-kali memberikan hukuman kepada anak didik kita tanpa adanya klarifikasi. Karena hukuman itu menyakitkan dan akan selalu teringat, ya, membekas dalam diri anak itu sendiri. Yang kedua, tidak nyaman. Anak didik itu merasa tidak nyaman karena bapak ibu guru memberi hukuman. Pak guru, gini ini masih hukuman kalau tidak mengerjakan PR. Saya duduk di sini tidak boleh. Jadi merasa tidak nyaman melakukan apapun karena takut dihukum oleh bapak maupun ibu guru. Yang ketiga, mulai takut, itu juga sama, takut melaksanakan apapun karena kita takut terkena hukuman. Hukuman itu memaksa tidak bapak ibu? Iya, memaksa karena si anak itu harus melakukan hal-hal A, misalkan itu meskipun si anak itu merasa agak terpaksa karena takut hukuman, maka anak itu juga akan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh bapak dan ibu. Yang selanjutnya, murid menyembunyikan kesalahan. Karena murid itu takut akan terkena hukuman karena kesalahannya, maka murid akan bohong, menyembunyikan apa yang menjadi kesalahannya karena takut terkena hukuman dari bapak dan ibu guru. Yang selanjutnya, murid menjadi rendah diri karena sering dihukum mungkin, atau mungkin sekali dihukum atau beberapa kali dihukum. Karena itu hukuman itu sudah membekas dan si anak itu karena memang benar melakukan kesalahan, tapi anak itu menjadi rendah diri karena apa? Mungkin diolok-olok temannya. Kayak lo kemarin terkena hukuman dari bapak ibu guru, menjadi rendah diri atau minder. Itu hukuman. Yang selanjutnya itu penghargaan. Sebenarnya penghargaan itu pun juga tidak efektif. Ada hal yang positifnya maupun ada yang hal negatif. Yang pertama itu tidak efektifnya karena mungkin anak-anak itu akan melakukan apapun itu mengharapkan imbalan, jadi akan membiasakan anak dalam melakukan hal itu mengharapkan imbalan. Yang kedua, merusak hubungan karena iri. Mungkin karena si A itu loh setiap perlombaan mendapat juara, setiap penaikan kelas mendapat juara,
dan mendapatkan penghargaan. Akhirnya menimbulkan rasa iri dengan teman sekelas atau teman sebayanya. Selanjutnya, mematikan kreativitas. Itu mematikan kreativitas karena apa? Saya sudah seringkali mendapat penghargaan, paling seperti itu aja. Jadi anak itu kurang mengembangkan kreativitasnya karena mungkin sudah terlalu sering mendapat penghargaan. Selanjutnya, menghukum dengan sistem ranking, itu juga sama. Yang terakhir, merampas hak menghargai dirinya. Jadi karena mungkin yang dilakukan itu karena ingin mendapatkan penghargaan, maka hak untuk menghargai diri sendiri, aku melaksanakan ini karena untuk diri sendiri, itu akan hilang karena hilangnya atau keinginan untuk mendapatkan penghargaan dari bapak maupun ibu. Kita lanjut. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama, konsekuensi, yaitu penguatan jangka pendek. Perlu adanya monitoring yang berkelanjutan. Stimulus respon, dan mulai menghormati peraturan. Kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan itu konsekuensinya. Sekarang restitusinya, mulai bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain, dan juga teori kontrol dirinya yang memegang kontrol, bukan orang lain. Dan juga murid bersemangat memperbaiki kesalahannya, itu yang restitusi. Kita lanjut. Konsep disiplin pendekatan restitusi. Itu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Sekarang kita pahami dulu pengertian dari restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sedangkan ciri-cirinya bukan menebus kesalahan. Jadi restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakannya. Yang terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi. Perbedaan di sini ada contoh kasus siswa sering datang terlambat, hukuman. Pendiri ini menggunakan yang hukuman. Guru menghukum siswa tersebut untuk berdiri di depan kelas. Contohnya, guru marah sehingga siswa menjadi takut. Itu kalau yang kita pakai untuk hukuman. Yang kedua, konsekuensi. Itu guru memberikan konsekuensi kepada siswa untuk menulis ataupun menghafal salah satu surat pendek. Yang kedua, contohnya ini Bapak Ibu ya. Yang kedua, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Itu kalau konsekuensi. Sekarang yang restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Itu kalau kita memakai yang restitusi. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Itu perbedaan Bapak Ibu dari hukuman, konsekuensi maupun restitusi berdasarkan kasus siswa yang sering datang terlambat. 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama yaitu penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Di sini Bapak Ibu penjelasannya. Ini yang termasuk identitas gagal. Yang pertama, penghukum, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu kalau guru sebagai penghukum. Kalau guru sebagai pembuat rasa bersalah, itu berceramah dan mengatakan seharusnya. Itu tergantung kesalahannya jadi apa. Ibu kecewa, gitu ya. Sekarang identitas berhasil atau sukses.
sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kalau sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Sekarang identitas berhasil atau sukses sebagai manajer. Guru berbuatnya apa? Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Itu kalau sebagai manajer. Sekarang guru berkata sebagai penghukum. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu kalau bertindak sebagai penghukum. Bertindak sebagai pembuat rasa bersalah. Kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Itu yang guru katakan kalau bertindak sebagai pembuat rasa bersalah. Sekarang sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu tidak pernah ibu pernah bantu. Ibu tidak pernah bantu ya. Sekarang sebagai pemantau, yang guru katakan apa? Apa peraturannya? Itu sebagai pemantau. Kalau sebagai manajer, yang dikatakan guru, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Ini maksudnya terhadap kesalahan yang peserta didik lakukan. Hasilnya, posisi sebagai penghukum tadi hasilnya, anak memberontak, menyalahkan orang lain, dan berbohong. Sebagai pembuat rasa bersalah hasilnya, anak menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong karena takut. Posisi sebagai teman, hasilnya peserta didik menjadi ketergantungan karena guru, bapak ibu gurunya selalu memberi alasan-alasan terhadap kesalahan anak didiknya. Posisi sebagai pemantau hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau ada yang mengawasi, anak didik itu juga akan berbuat yang baik. Tapi kalau tanpa pemantauan, tanpa ada yang mengawasi, anak didik itu akan berbuat sesuka hatinya. Hasil sebagai posisi guru sebagai manajer hasilnya itu menguatkan pribadi anak didik itu sendiri. Karena sudah ditanya apa alasannya, mengapa melakukan hal seperti ini, seperti itu. Sekarang kaitannya dengan dunia berkualitas. Posisi guru sebagai penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Pembuat merasa bersalah, kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas karena merasa ketergantungan tadi. Posisi sebagai pemantau, guru meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas karena hanya anak-anak itu takut kalau ada yang mengawasi. Seperti itu. Sebagai manajer, guru meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena dalam menghadapi setiap kesalahan anak didik, posisi guru sebagai manajer itu akan klarifikasi dulu mengapa melaksanakan seperti itu. Sekarang murid berkata, itu posisinya guru sebagai penghukum, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Karena apa? Sudah kebiasaan bapak atau ibu guru itu kalau ada anak yang berbuat salah selalu marah-marah. Jadi anak sudah hafal, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Pembuat merasa bersalah, apa yang murid katakan? Maafkan saya, karena murid merasa bersalah. Sebagai teman, saya pikir bapak ibu teman saya. Ternyata begitu, karena selalu dilindungi tadi. Kalau sebagai pemantau, berapa banyak bintang yang saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Itu karena melalui pemantauan bapak ibu tadi. Posisi sebagai manajer yang murid katakan, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan karena melakukan suatu kesalahan tadi. Sekarang dampaknya pada murid sebagai penghukum, guru sebagai penghukum, mengulangi kesalahan karena sudah hafal, sudah sering terkena marah, sudah sering terkena hukuman bapak ibu guru, jadi selalu mengulangi kesalahan karena tidak takut. Mungkin
ini lagi. Jadi saya akan melakukan kesalahan lagi seperti itu. Posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah yaitu merasa rendah diri bagi anaknya. Kalau sebagai teman, lemah, tidak mandiri dan merasa ketergantungan karena merasa teman selalu dilindungi oleh bapak maupun ibu guru tadi. Sebagai pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Yang terakhir sebagai manajer, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi dari kelima posisi kontrol itu yang paling baik kira-kira yang mana Bapak Ibu? Manajer. Yang manajer. Ya, karena dalam menghadapi menyikapi anak didik kita yang melakukan kesalahan, posisi guru sebagai manajer itu akan klarifikasi dulu. Dilanjutkan. Contoh penerapan 5 posisi kontrol itu kasusnya siswa suka naik pagar waktu jam istirahat. Posisi guru sebagai penghukum. Ini yang dikatakan dulu. Patuhi aturan sekolah. Misalkan hukuman lainnya hafalkan doa kunut, boleh membersihkan kamar mandi ataupun yang lain. Itu posisi guru sebagai penghukum. Posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Berapa kali bu guru harus ingatkan kamu? Bu guru kecewa sama kamu. Itu membuat supaya siswa itu merasa bersalah. Sebagai teman, yang dikatakan guru apa? Ayolah yang patuh nak, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Itu karena posisi sebagai teman. Sebagai pemantau, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Ditanya, peraturannya apa dan konsekuensinya apa dari kesalahan yang kamu perbuat. Posisi sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan perbaiki kesalahan ini? Itu dari contoh kasus siswa suka naik pagar waktu jam istirahat. Lanjut, pengertian keyakinan kelas. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Di sini, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan saja? Ada pertanyaan di sini. Mengapa ada peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira itu apa Bapak Ibu? Menjaga keselamatan. Iya, menjaga keselamatan. Itu karena kita diharuskan memakai helm untuk menjaga keselamatan kita sendiri ya, bukan karena kita ada takut karena ada polisi kena tilang itu enggak, karena selain itu alasannya kita juga untuk menjaga keselamatan kita sendiri. Yang kedua, mengapa ada peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Ini mungkin waktu yang pandemi kemarin ya. Kira-kira apa alasannya Bapak Ibu? Untuk menjaga keselamatan. Ya, untuk menjaga kesehatan juga. Yang pertama keselamatan, yang kedua menjaga kesehatan. Ini nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Itu. Pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam
pendapat. Jadi semua warga kelas membuat keyakinan kelas bersama. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kita monitoring keyakinan kelas dari masing-masing kelas itu masih dijalankan atau tidak. Kita lanjut. Peraturan. Di sini contohnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju apa Bapak Ibu? Tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan diri sendiri. Yang selanjutnya ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Ya, komitmen pada tujuan atau berkomitmen ya. Selanjutnya dilarang melakukan kekerasan. Peraturannya, keyakinan kelasnya apa? Keselamatan, menghormati orang lain. Peraturannya dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya apa? Kesehatan. Peraturan kelasnya bergantian atau nunggu giliran. Menghormati orang lain atau kesabaran, karena bergantian atau menunggu giliran itu pasti harus sabar karena mengantri, itu ya, budaya antri itu. Menggunakan masker, keyakinan kelasnya apa? Nilai yang dituju kesehatan dan keselamatan. Yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelas yang dituju keselamatan maupun keamanan. Ini salah satu aja nanti yang saya bacakan ya, mungkin nanti saya share materinya. Contoh tindakan guru di sini menyuruh murid mencatat. Saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali karena terlambat datang di sekolah. Mungkin ini hukuman atau tindakan guru karena si anak tersebut atau peserta didik tersebut sudah sering kali terlambat, sudah beberapa kali dapat peringatan dari Bapak Ibu guru. Jadi ini merupakan hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman, karena dihukum untuk mencatat 100 kali. Ya, saya kasih contoh satu untuk yang konsekuensi. Meminta murid mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret. Karena perbuatan sendiri mencoret-coret tugasnya teman, maka konsekuensinya harus mengganti. Itu. Lanjut. Tahapan segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal baik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, yaitu kita semua memiliki motivasi internal. Ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hukuman. Ciri yang ketiga yaitu tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, cara untuk memperbaiki diri. Yang ketujuh, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, fokus pada solusi. Yang kesembilan, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu 9 ciri dari restitusi. Ini ada contoh anak yang terlambat datang ke sekolah. Bapak Ibu simak ya, ini contoh penerapannya segitiga restitusi. Yang disebutkan.
yang datang terlambat. Untuk yang satunya ini contoh kasus anak yang naik pagar, setiap istirahat naik pagar. Ini contohnya. Ini sama ya, menggunakan perhatian juga. Selanjutnya kita lalui tadi dalam penerapan program disiplin kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Lanjut, demikian sesi belajar kita pada siang hari ini. Semoga membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Salam Merdeka Belajar. Terima kasih. Guru bergerak Indonesia Maju. Akhirnya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Indrawati, pemahasiswa dari calon guru pembina angkatan 7, yaitu Ibu Nani Ernawati SPDI dari SDN 1 Nambarejo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Ponorogo. Saya sangat mendukung sekali seminar yang dilaksanakan oleh Ibu Nani Ernawati yang mengambil judul Diseminasi Budaya Positif. Dengan seminar ini, saya menjadi tahu tentang yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Yang kelima, tentang restitusi, tentang 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi, yaitu segitiga restitusi. Demikian apa yang saya ucapkan. Semoga kita bisa melaksanakan budaya positif di sekolah kita seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Nani Ernawati pada seminarnya kali ini. Semoga membawa berkah dan kemajuan bagi sekolah kita. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan materi, sosialisasi, dan pengimbasan aksi nyata budaya positif di sekolah saya. Akhirnya saya ucapkan terima kasih.